Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Saryani dari Ilmu Komunikasi tahun 2020. Di sini saya akan menjawab untuk ulangan tengah semester pengantar dari jurnalistik. Soal yang pertama yaitu apa itu jurnalistik dan mengapa jurnalistik menjadi bagian dari komunikasi massa? Secara etimologis, kata jurnalistik berasal dari bahasa Prancis yaitu "journal" yang berarti catatan ataupun laporan harian. Secara singkatnya, jurnalistik berarti kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Kenapa jurnalistik termasuk ke dalam bagian komunikasi massa? Karena dengan kita melakukannya jurnalistik, maka kita akan mendapat informasi yang berisi hiburan, inspirasi, dan bisa membangun opini-opini masyarakat terhadap suatu hal yang terjadi. Soal kedua, jelaskan sejarah dan perkembangan jurnalistik. Jurnalistik dirujuk berdasarkan kata akta diurna pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar pada tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi. Akta diurna yaitu papan pengumuman yang sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang. Ini diyakini sebagai produk jurnalistik pertama di dunia. Pada saat itu, Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota Senat setiap hari diumumkan pada Akta Diurna. Di dalamnya terdapat kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui oleh rakyat. Papan pengumuman ini dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum, yaitu Stadion Romawi. Ini agar diketahui oleh umum. Penyebaran informasi melalui tulis-menulis semakin meluas pada masa peradaban Mesir ketika masyarakat menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papyrus pada abad 8 Masehi. Di Cina muncul surat kabar cetak pertama dengan King Pao yang artinya kabar dari istana. Kemudian penyebaran informasi tertulis maju ketika ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada tahun 1450 Masehi. Kemudian surat kabar cetak yang pertama kali terbit teratur setiap hari yaitu Oxford Gazette di Inggris tahun 1665 Masehi. Surat kabar ini kemudian digantikan sebagai London Newspaper. Surat kabar berkembang secara drastis dan dalam bentuk modern. Soal ketiga, jelaskan fungsi pers menurut pasal 6 UU nomor 40 tahun 1999. Di dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999, fungsi pers yaitu sebagai media informasi untuk rakyat, media pendidikan, media hiburan, sebagai media kontrol sosial, dan juga sebagai media untuk lembaga ekonomi. Dan soal terakhir yaitu jelaskan 4 sistem pers yang diketahui dan negara mana saja yang menggunakannya. Negara yang menganut ini adalah ASEAN, negara yang berada di Amerika Selatan, Spanyol, Portugal. Negara yang menganut sistem pers ini adalah Amerika Serikat dan Inggris. Negara yang menganut teori ini adalah Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Teori ini dianut oleh negara Indonesia.